setelah minggu lalu kita cerita tentang model atom ya, ada 3 pembentuk atom. Selanjutnya atom-atom yang tadi kita tahu lah bentuknya sebenarnya bagaimana ya. Ada unsur, ada subatomnya lagi gitu ya, semua yang kita sudah jelaskan. Nah, kita lanjutkan dengan metode untuk unsur-unsur ya. Jadi atom yang telah diketahui itu dibuat suatu daftarnya ya. Nah, kemudian dilihat sifat-sifatnya bagaimana. Nah, nanti maka muncullah yang namanya periodisitas unsur-unsur. Jadi unsur-unsur yang telah diketahui tadi disusun dalam suatu daftar ya. Ini adalah daftar periodik. Nah, disebut dengan periodisitas unsur ya. Nah, ada beberapa usaha ya yang dilakukan untuk dapat membuat suatu daftar periodik ini ya. Jadi yang pertama yaitu hukum triad ya, yang dikemukakan oleh Brenner, di mana dia menyatakan bahwa setiap 3 unsur dengan sifat yang sama akan didapati bahwa massa atom unsurnya di tengah itu adalah setengah dari jumlah massa atom kedua unsur lain yang mengaktifnya ya. Jadi kalau di sini kita ambil contoh F, Cl, Br, I, dan Ag ya. Nah, ternyata massa dari brom atom Br ini itu kalau massa atom Cl 35,5, kemudian massa iodiumnya 127, ternyata massa atom Br itu setengah dari massa atom kedua ini. Jadi kalau yang Cl-nya dijumlahkan dengan Cl dengan I-nya dijumlahkan massanya, maka ternyata massa atom Br itu adalah 80. Jadi setengah kali 35,5 tambah 127. Jadi kisarannya. Nah, inilah yang dikemukakan oleh Brenner tadi ya. Nah, dia juga coba lagi ke lithium, natrium, dan kalium. Nah, ternyata massa natrium itu adalah setengah massa Li7 ditambah dengan massa atom kalium 39. Jadi massa natriumnya adalah 23. Nah, inilah yang dia dapat. Walaupun ya kebetulan ini yang dia dapat pas gitu ya. Kalau kita lihat di sekarang kisarannya yang benar ya, bahwa Li, Na, K, Na itu 23. Nah, itu dia ya. Pas sekali. Tapi kalau kita lihat lagi yang lain itu belum tentu pas. Nah, itu dia ya. Jadi namanya juga penemuan si Brenner yang mengemukakan hukum triad ini. Jadi ini dasar awal-awalnya, walaupun enggak namanya masih penemuan pertama-pertama, mungkin dia cocok dan mungkin ada yang tidak cocok ya kan. Nah, ini dia kebetulan dia cobakan dengan sifat dari F, Cl, Br, I, At ini kan mirip ya. Nah, sifatnya mirip, jadi sifatnya sama, dia coba inilah dapatnya. Kemudian dia coba lagi Li, Na, K. Ternyata dia jumlahkan massa Li dengan massa kaliumnya, kemudian dia bagi 2, dapatlah massa natrium. Nah, itu dia. Jadi inilah hukum triad ya. Sebentar ya, ada yang masuk ya. Usaha yang berikutnya dilakukan oleh Newland ya. Dia mengemukakan hukum oktav ya. Caranya gini, jika unsur-unsur disusun berdasarkan massa atom, jadi ada massa atomnya disusun semua, maka ternyata sifat unsurnya sama itu akan dijumpai pada unsur nomor atom 8 sesudah unsur tersebut ya. Unsur ke-8 sesudah unsur tersebut ya. Barisannya ya berdasarkan massa atom. Jadi makin besar massa atomnya, dari mulai L, I, B, E, B, C, N, O, F, N, E, N, A, B, H, ini semua. Nah, ternyata dari sini ini kita ambil contoh yang pertama lithium ya, Li. Nah, ke unsur ke-8 sesudahnya 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Jadi Na ini unsur ke-8-nya itu ternyata mempunyai sifat yang sama dengan Li yang tadi. Jadi makanya jika disusun berdasarkan unsur-unsurnya disusun berdasarkan massa atom, sifat unsur yang sama akan dijumpai pada unsur nomor 8, unsur ke-8 setelah unsur tersebut. Jadi kalau Li di sini dia akan sama sifatnya dengan Na. Kemudian Be berilium dengan magnesium, ya, boron dengan aluminium. Nah, itu dia. Ternyata inilah dia, ya. Nah, ini yang disebut dengan hukum oktav, ya. Nah, berikutnya usaha selanjutnya dilakukan oleh Mendeleev dan Rothermeier, ya. Dikenal dengan hukum periodik unsur atau kaedah perulangan. Nah, dia di sini menyatakan jika unsur-unsur disusun berdasarkan massa atom, maka akan terbentuklah perulangan sifat kimia yang sama. Nah, ini pernyataan dia, ternyata si Newland udah kemukakan, tapi ketika dia melakukan pengujian lebih lanjut, ternyata benar. Jadi dia masukkan kembali. Jadi, penelitian sebelum-sebelumnya itu bisa saja benar atau bisa saja benar pada saat itu dan bisa juga seterusnya benar, ya. Nah, itu dia. Jadi ini kebetulan si Mendeleev dan Rothermeier ini meneliti lagi, ternyata apa yang diucapkan oleh si Newland itu masih bisa dipakai. Makanya dia pernyataan yang pertama dia bilang jika unsur-unsur disusun berdasarkan massa atom, maka akan terbentuk perulangan sifat kimia yang sama. Nah, kemudian dia menyatakan juga unsur-unsur dengan sifat kimia yang sama adalah unsur-unsur yang berurutan. Contohnya Pt, Ir, OS ini, ya. Nah, kalau kalian lihat di daftar periodiknya sekarang itu kan letaknya berurutan. Jadi dia mempunyai sifat yang sama, ya. Dia mempunyai sifat yang sama dan letaknya berurutan. Atau unsur-unsur yang ditemukan pada perulangan tertentu. Jadi sifat yang sama pun selain yang unsur yang berurutan, ada juga unsur-unsur yang ditemukan pada perulangan tertentu. Ya, seperti Li, Na, K. Nah, itu kan sama sifatnya, ya. Jadi setelah 8 muncul dia, kan gitu. Jadi unsur dengan sifat yang sama itu bisa unsur yang berurutan atau unsur yang ditemukan pada saat perulangan tertentu, ya. Nah, itu ya, jadi dia mengadop juga masih ke Newland tadi, ya. Nah, kemudian unsur-unsur pada perulangan yang sama, nah kalau sekarang kita tanya dengan dalam satu golongan, ya, unsur-unsur dalam perulangan yang sama dalam satu golongan itu akan mempunyai valensi yang sama, elektron terluarnya, jumlah elektron terluarnya itu akan sama. Nah, daftar ini sekarang lebih sering disebut dengan daftar periodik Mendeleev. Nah, ini, ya. Nah, daftar periodik yang telah dibuat oleh si Mendeleev dan Rothermeier yang kita kenal dengan daftar periodik Mendeleev, itu, ya, itu ternyata mempunyai beberapa kelemahan, ya. Kelemahan yang pertama, ada unsur yang letaknya terbalik, ya, letaknya terbalik. Jika dia bilang tadi kan dia menyusun berdasarkan massa atomnya, ya. Nah, massa atom ternyata posisinya seperti ini, Ar dengan K, ya, argon dengan kalium. Nah, ini posisinya harusnya kan kalium dulu, ya, kan makin lama makin besar. Nah, ini terbalik, yang argonnya duluan baru kalium. Nah, itu dia, ini posisinya terbalik. Kemudian CO dengan Ni, Te dengan I, kemudian TH dengan Th. Ini posisinya terbalik, ya. Harusnya yang lebih kecil dulu baru yang besar, kan begitu, ya. Nah, jadi posisinya terbalik. Nah, kemudian kelemahan kedua, pada periode 4, 5, dan 6 itu akan dijumpai grup-grup yang mengandung 2 unsur. Jadi dalam satu grup harusnya kan ada 1, ya. Nah, ini enggak. Di periode 4, ya, periode 4, 5, 6
satu grup itu bisa dibagi dua lagi. Jadi ada unsur 1, unsur 2. Jadi kalau di sini ya kita lihat di grup 1, contohnya ya di grup 1 itu dibagi dua, A dan B. Ya, A dan B. Nah, yang A-nya isinya K, yang B-nya isinya CU. Yang untuk periode 4. Sementara untuk periode 5, A-nya isinya RB, B-nya AG. Kemudian yang periode 6, CS, A, AU, B. Nah, itu dia buat. Nah, kalau kita lihat ya, kita lihat antara subgrupnya lagi ya, grup A, grup 1A, 1B, itu ternyata sifatnya, kalau ditelaah, sifatnya berbeda. Ya, jadi harusnya kan nggak bisa masuk dalam satu grup. Nah, ini dia masuk satu grup di sini. Nah, itulah, ini karena dia berdasarkan berat tadi ya. Nah, jadi inilah kelemahan kedua dari daftar periodik Mendeleev. Jadi satu grup itu bisa ditempati oleh dua unsur, di mana dua unsur ini mempunyai sifat yang berbeda. Nah, jadi ya, jadi kan nggak boleh harusnya kan. Nah, kelemahan yang ketiga yaitu di subgrup 8A. Sorry ada yang masuk ya sebentar ya. Kelemahan ketiga yaitu di subgrup 8A. Ya, udah 8, grup 8-nya dibagi dua, nah 8A-nya itu dibagi lagi, dipaksa ya, terpaksa diisi 3 unsur masing-masing untuk periode 4, 5, 6 ya. Jadi yang bermasalah di periode 4, 5, 6 nih ya. Nah, itu dia. Jadi udah grup 8-nya udah dibagi A dan B, sudah terbagi dua ya. Di 8A dibaginya lagi udah 3. Sementara di A dan B-nya 8A dan 8B itu sifatnya beda. Yang satunya logam, grupnya A-nya 8A logam, di 8B-nya itu gas mulia. Kan berbeda ya. Nah, mungkin disatuin sebenarnya kan, tapi itulah dia karena berdasarkan berat tadi ya. Nah, kemudian kelemahan keempat ya, dia bingung ya, dia kesulitan untuk meletakkan tempat dari golongan unsur-unsur lantanida dan juga actinida ya. Nah, kenapa dia susah? Dia bingung mau diletakkan di mana. Nah, kenapa? Unsur-unsur ini mempunyai, kedua unsur ini mempunyai sifat kimia yang sama. Seperti kita ketahui, kalau sifat kimia yang sama, dia diletakkan dalam suatu golongan ya. Nah, itu dia. Jadi dia bingung mau meletakkan unsur lantanida dan actinida. Inilah 4 kelemahan dari daftar periodik Mendeleev ya. Nah, setelah ditemukannya isotop, barulah lagi disusun daftar periodik modern ya. Nah, jadi daftar periodik modern ini disusun bukan berdasarkan massa, tapi berdasarkan nomor atom. Berdasarkan nomor atom ya. Jadi kalau masih ingat yang minggu lalu itu kan ada nomor atomnya berapa, nomor atom itu menggambarkan apa kan gitu ya. Nah, jadi setelah ditemukannya nomor atom bukan massanya yang disusun ya. Nah, kemudian itu disusun berdasarkan nomor atom, kemudian telah ditemukannya elektron, proton, neutron, dan juga isotop. Ya, jadi selain elektron, proton, neutron, dan juga isotop. Yang ketemu isotop, oh ternyata di alam ini ada unsur yang masanya beda-beda. Nah, jadi makanya tidak bisa disusun berdasarkan massa atom. Jadi juga berdasarkan nomor atom. Mana nomor atom itu menggambarkan jumlah proton ataupun elektron ya. Nah, jadi daftar periodik ini dibuat itu merupakan pengembangan dari daftar periodik Mendeleev. Jadi dasarnya yang di Mendeleev ini, tapi mana-mana kelemahan dari Mendeleev tadi itu diperbaiki ya. Makanya kalau tadi disusun berdasarkan
massa atom sekarang disusun berdasarkan nomor atom. Jadi kalau yang kebalik-kebalik, kenapa terbalik tadi, itu bisa dijelaskan di daftar periodik yang modern tadi ya. Nah, unsur-unsur itu disusun dalam 6 kolom membujur, itulah yang menjadi golongannya, dan 7 kolom mendatar, itulah yang menjadi periode ya. Jadi kalau golongan itu periode itu ya, periode itu ada 7 ya, ada periode dimana periode 1 itu ada 2 unsur, kemudian periode 2 itu ada 8, periode 3 juga 8 ya, kemudian 14, 4 dia 18, 5 18, sementara 3, golongan 6 32, tapi di golongan 7 belum lengkap semua ya, belum, harusnya 32 ya, tapi dia belum lengkap semua ya. Nah, itu dia. Jadi ada 7 golongan, 7 kolom yang menggambarkan periode, kolom mendatar ya, menggambarkan periode, dan 16 kolom membujur menggambarkan golongan. Jadi kalau unsurnya terletak, periode itu biasanya dia menggambarkan jumlah kulit yang ditempati oleh elektronnya. Jadi ada berapa kulitnya, nah itu dia. Jadi untuk golongannya, periode ya, itu menentukan jumlah kulit yang ditempati oleh elektron yang ada pada atom tersebut. Nah, dalam periode 6 dan 7, ya, 6 dan 7 ada 14 unsur yang seharusnya diletakkan dalam satu golongan, yaitu golongan 3B, tetapi selanjutnya dibuat mendatar. Jadi kalau dia satu golongan tadi kan ke bawahnya, bawah harusnya ya, 14 unsur dibuat ke bawah, memanjang ke bawah. Nah ini dipotong, dibuatlah yang mendatar ya. Apa dia? Nah, kemudian daftar periodik modern ini itu dibuat dia dapat menjawab kelemahan daftar periodik Mendeleev. Tadi kan ada 4 kelemahan daftar periodik Mendeleev ya. Nah ini bisa kenapa itu terjadi? Nah itu dia. Jadi ini dijawab oleh daftar periodik yang modern. Nah, kelemahan yang pertama dari si Mendeleev ya, tadi dia bilang bahwa ada yang 8 unsur yang letaknya terbalik ya. 8 unsur yang letaknya terbalik. AR, K, CO, NI, CE, I, DH, PA. Ini kan terbalik ya. Nah ternyata terbaliknya posisinya ini tadi itu disebabkan adanya isotop. Adanya isotop. Kemudian tadi daftar periodik yang modern itu dibuat setelah ditemukannya isotop ya. Jadi di alam K itu mempunyai 2 isotop ya. Jadi kalau elektronnya, protonnya tetap 19 ya. Tapi kalau masanya dia ada 2 ya. Ada yang massa 39, ada yang 41. Ada yang 39, ada yang 41. Yang 39 di alam ini sebanyak 93,2%, yang masanya 41 6,8%. Jadi massa atom kalium sebenarnya adalah 39,16 ya, 39 ya. Nah sementara untuk argon itu 2 juga isotopnya, ada yang massa 36, ada yang massa 40. Jadi kalau kita lihat sepintas lalu, massa argon ini kayaknya lebih kecil ya dibandingkan dengan kalium, makanya posisinya terbalik. Jadi kalau kita ikuti sekarang dia jadi harusnya kan argon kalium, dia terbalik karena berdasarkan berat. Berdasarkan berat harusnya si argon dulu, si argonnya di luar, ya kan? Tapi dia posisinya terbalik ternyata ya. Argonnya ada 36, ada yang 40. Yang 36 itu sebanyak 0,4%, yang 40 itu 99,6%. Jadi massa argon sebenarnya adalah 39,9%.
98. Nah ini dia, karena adanya isotop ini jadi bisa terbalik dia. Jadi kalau kita lihat sekilas lalu, argonnya lebih ringan dibandingkan dengan kalium, ya kan? 39 ketemu 40 misalnya, ya. 3 kaliumnya 39 ketemu dengan argonnya yang 36, kan argon lebih ringan, ya. Ya kalau lebih ringan kan berarti dia ditulis, ya. Jadi ditulis duluan baru si kaliumnya yang lebih berat. Tapi ternyata kan sekarang tidak, ya. Argonnya duluan ditulis baru si kalium. Makanya penulisannya tidak berdasarkan massa tapi berdasarkan nomor atom. Nomor atomnya. Jadi kenapa itu tadi? Jadi kalau kelihatan si argonnya lebih ringan, ya, dari kalium, tapi ternyata secara kalau kita lihat massa sebenarnya si argonnya lebih berat. Jadi ini terjadi karena adanya isotop. Jadi keanehan ini terjadi karena adanya isotop tadi, ya. Jadi yang beratnya lebih, jadi seolah-olah beratnya itu lebih ringan, ya. Kalau dilihat kan sudah pintas sekali lebih ringan itu si argon, padahal lebih berat yang si argonnya, ya, karena adanya isotop tadi. Jadi kebalikannya itu disebabkan adanya isotop. Itu pertanyaan pertama tadi sudah terjawab, ya. Kelemahan Mendeleev yang pertama sudah terjawab. Kenapa bisa posisinya terbalik, ya? Karena adanya isotop. Nah, berikutnya kelemahan yang kedua, ya. Tadi ada yang satu grup, ya, satu grup dibagi lagi, ya. Nah, di sini disusun kembali, ya, unsur-unsur pada subgrup B. Jadi di grup B-nya itu, ya, di kan 1A, 1B kan gitu, ya, ada B-nya itu, ya, subgrup B. Pada daftar periodik Mendeleev itu disusun berdasarkan nomor atomnya. Susun kembali, ya, berdasarkan nomor atomnya dan dimasukkan dalam satu golongan B, golongan tersendiri. Jadi disusun kembali, tapi penyusunan berdasarkan nomor atom dimasukkan ke dalam golongan B. Nah, golongan B ini adanya antara golongan 2A dan golongan 3A. Jadi di tengah-tengah dia. Jadi dia adanya di antara golongan 2A dengan 3A. Kenapa dia diletakkan di situ? Karena dia mempunyai sifat, golongan ini, yaitu mempunyai sifat peralihan dari golongan 2A dengan 3A. Ya, sifatnya merupakan peralihan dari golongan 2A dengan 3A. Makanya dia sering disebut dengan unsur transisi, peralihan dia. Jadi, ya, disebut dengan unsur transisi. Kemudian grup BB-nya tadi itu dikumpuli kembali, kemudian disusun berdasarkan nomor atom, dimasukkan ke dalam golongan tersendiri. Ya. Kemudian subgrup 8, grup 8 ini tadi, ya, dibagi lagi, ya, 8A, 8B. Nah, yang untuk subgrup 8A, tadinya 8A, ya, di Mendeleev dibuat menjadi golongan 8B. 8A menjadi 8B, ya. Logam-logam tadi itu, ya, yang ada Fe, Co, Ni, itu kan, itu masuk ke golongan 8B. Nah, kemudian untuk subgrup 8B-nya sendiri, ya, 8B yang tadi di grup Mendeleev tadi, ya, daftar periodik Mendeleev, itu dibuat golongan tersendiri lagi, ya, yang disebut dengan golongan O, gas mulia, dan kalau di daftar periodik disebut dengan golongan 8A tersendiri dia. Jadi dipisah dia, ya, 8A, karena memang sifatnya berbeda, yang satu logam, yang satu gas mulia, ya, masa dia sama-sama di grup 8 tadi, ya kan, makanya dipisah. Nah, satu masuk golongan 8B yang logam-logamnya, sementara untuk gas mulianya dibuat golongan tersendiri, ya, golongan 8A. Yang 8A jadi 8B, 8B jadi 8A, terbalik, ya. Nah, kemudian kelemahan berikut, kesulitan meletakkan deret lantanida dan aktinida tadi, ya.
dia nggak tahu mau diletakkan kemana. Sementara ini sifatnya sama harus dalam satu golongan, ya. Dan ternyata memang deret lantanida dan actinida itu memang harus diletakkan dalam satu golongan yang sama, yaitu golongan 3B. Nah, ini kalau dilihat dari segi konfigurasi elektronnya memang benar, tidak salah, harus diletakkan 3B. Sehingga deret lantanida yang berada di periode 6 dan deret actinida yang berada di periode 7 itu yang seharusnya deret itu disusun ke bawah, ya, dalam satu kolom, ya, di bawah ini dicomot, dibuat dalam bentuk mendatar saja supaya dia jangan terlalu panjang ke bawah, ya, karena ada 14. Saya ambil, nah ini dia. Ya, harusnya kan lantanida ini tadi, ya, lantanida di sini dibuat ke bawah dia, kemudian actinida ini dibuat lagi ke bawah. Ini kalau dibuat ke bawah dua-dua, ini kan ada posisinya menimpa, ya, lantanida di sini menimpa, kemudian actinida ini menimpa, timpa-timpaan, nggak bisa kesulitan, makanya dibuatlah dalam bentuk mendatar. Jadi dicomot di sini, ya, dari 57 sampai 71, ya kan. Nah, ini dicomot di sini diletakkan. Jadi sebenarnya dia bukan dalam periode, tapi sebenarnya dalam satu golongan. Nah, cuman kalau dibuat diletakkan di sini posisinya, ini akan memanjang ke bawah, nggak efisien, ya. Jadi lantanidanya di sini yang periode 6, actinidanya periode 7. Ini, ya, dicopot, dipindahkan kemari. Ya, jadi contohnya, jadi biar enak, ya. Jadi yang seharusnya dia dibuat kolom ke bawah untuk menghemat tempat, dibuatlah mendatar saja. Jadi kalau panjang dia ke bawah kan, ini supaya dia tidak memanjang ke bawah, menghemat tempat, diambil, ya, dibuat mendatar saja. Oke, nah itu ya sampai terbentuknya data periodik yang modern sekarang, ya. Nah, kita lanjutkan dengan perulangan sifat-sifat unsur yang ada pada data periodik gitu, ya. Nah, ternyata kalau kita perhatikan di dalam unsur-unsur yang penyusunan tadi, ya, ternyata ada perulangan sifat dari unsur-unsur tadi. Jadi kalau tadi L, I, N, A, ya kan, ketemu, ya, ini berulang, nah, maka terjadi perulangan, maka dia diletakkan di dalam satu golongan. Nah, itu, ya. Itu yang pertama, sifat seperti itu, ya. Sifat, kita lihat sifat-sifat apa saja yang terjadi perulangannya, ya. Yang pertama, sifat kelogaman. Pada daftar periodik, ya, dalam satu periode, ya, dari satu periode dari kiri ke kanan, sifat kelogaman itu akan semakin kecil. Jadi semakin ke kanan, sifat logamnya akan semakin kecil. Sementara dari dalam satu golongan dari atas ke bawah, berarti, ya, justru sifat kelogamannya akan semakin besar, ya. Jadi kalau ke kiri ke kanan makin kecil sifat logam, dari atas ke bawah makin besar. Jadi kalau kita lihat berdasarkan pernyataan ini, maka sifat logam yang paling kuat itu ada di golongan 1A. Karena makin ke kanan kan makin sedikit, sifat kelogamannya makin kecil. Jadi yang paling kuat itu sifat logamnya yang paling kiri. Nah, yang paling kiri itu adalah golongan 1A, logam alkali. Inilah yang paling kuat sifat logamnya. Sementara sifat bukan logam yang paling kuat itu dijumpai pada golongan 7A, ya, golongan halogen, ya, itu jadi itu yang paling kuat sifat bukan logam. Nah, kedua sifat logam dan bukan logam, ya, ini akan berbaur pada unsur-unsur metaloid, ya, pada unsur-unsur metaloid, sehingga metaloid ini mempunyai sifat logam dan bukan logam sekaligus, dua-dua.
sifat logam dan bukan logam sekaligus. Walaupun sifat itu tarafnya sama-sama lemah, sifat logam dan bukan logam itu sama-sama lemah. Jadi unsur metaloid ini dia bisa membentuk senyawa asam ataupun basa ketika bereaksi dengan air. Ya, bisa membentuk senyawa asam ataupun basa ketika bereaksi dengan air. Ya, misalnya contohnya, ya, nah ini dia sifat kelogamannya kalau kita lihat ya. Jadi kalau dari kiri ke kanan, sifat logamnya akan semakin kecil. Sementara dari atas ke bawah, sifat logamnya semakin besar. Jadi kalau dari segi golongan, ya, maka yang paling kuat sifat logamnya adalah golongan 1A ini. Nah, ini yang paling kuat, logam alkali. Dalam yang paling kuat ini pun, karena sifat kelogamannya itu ke bawah itu makin kuat, maka franciusnya francium yang paling kuat sifat logamnya. Nah, itu dia. Sementara kalau kita lihat sifat bukan logamnya, itu yang paling kuat. Nah, ini dia. Sifat bukan logamnya yang paling kuat adalah fluor. Oke. Nah, di antara logam dan bukan logam inilah kita lihat yang tadi katanya mempunyai sifat metaloid tadi ya. Nah, ini dia. Metal. Jadi dia di sini, senyawa di sini itu ya, ini termasuk aluminium, AS ini ya, itu bisa membentuk senyawa asam dan basa, ya, asam dan basa. Jadi kalau AS ini ya, arsenik ini ya, ketika dia membentuk bereaksi dengan air, ya, jadi oksidanya ya, nanti arsen, oksida arsen, ketika dia bereaksi dengan air bisa membentuk arsenik hidroksida basa, arsenik hidroksida, dan bisa juga membentuk asam arsenat. Nah, itu dia. Jadi dia bisa membentuk, karena dia memang punya sifat asam dan basa yang logam dan bukan logam yang tarafnya kecil ya. Oke, nah itu dia. Yang berikutnya, energi ionisasi atau sering disebut dengan potensial ionisasi ya, untuk membentuk ion. Energi ionisasi disimbolkan dengan EI adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari atom suatu unsur yang berada dalam keadaan gas atau mengalami ketegangan atau eksitasi. Nah, itu dia. Jadi ketika ada atom, di sini kita gak lihat atom A ya, dalam keadaan gas, ini dia bisa melepas, ketika dia mau melepaskan satu elektron, dia memerlukan energi yang ini dia. Jadi dia ketika melepaskan elektron, dia akan berubah menjadi bermuatan positif ya, ion yang bermuatan positif ya, dia lepaskan energi elektron, dia akan memerlukan energi EI1. Ketika dia sudah menjadi ion, dia melepaskan kembali satu lagi elektronnya ya. Jadi kalau dia positif itu dia tandanya kelebihan, artinya dia telah melepas ya, melepas. Itu ya, energi yang dilepas itu disebut dengan energi ionisasi kedua. Nah, itu dia. Energi ionisasi yang besar ya, jadi itu menandakan atom itu sukar untuk menjadi ion positif. Karena dia kalau mau melepaskan elektron tadi, dia membutuhkan energi yang besar. Makanya dikatakan ionnya sukar menjadi ion positif. Tapi dia akan lebih mudah menjadi ion negatif, menerima.
Nah, itu dia lebih mudah menerima. Dia lebih sukar melepaskan elektronnya, jadi dia lebih mudah untuk menerima elektron. Nah, energi ionisasi kecil, ya, energi ionisasi yang kecil itu menandakan atomnya mudah menjadi ion positif. Jadi hanya sedikit energi yang diperlukan untuk dia bisa melepaskan elektronnya. Jadi dia lebih gampang untuk melepaskan elektron. Kalau dia gampang melepaskan elektron, berarti dia mudah menjadi ion positif, ya. Nah, dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi akan semakin besar. Sementara dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi akan semakin kecil. Ini kebetulannya gambarnya agak dibalik sedikit ya. Kiri ke kanannya oke, semakin besar kiri ke kanan energi ionisasinya akan semakin besar, kita lihat ya. Tetapi kalau dari atas tadi saya bilang atas ke bawah ya makin kecil, tapi kalau sebaliknya dari bawah ke atas energi ionisasinya akan semakin lebih besar. Kita lihat ya, semakin besar. Ya, energi ionisasi yang dari kiri ke kanan besar, tapi dari bawah ke atas juga besar. Oke, ya, ini kita lihat. Nah, sebentar ya, energi ionisasi. Oke. Nah, ini kita lihat ya, kalau tadi itu gambarnya ini yang dilihat ini untuk menggambarkan energi ionisasi 1, elektron terluarnya yang dilepas. Ya, jadi kalau H 3310, nah ini GLI 520 itu yang 1. Tapi kalau dia untuk energi ionisasi yang keduanya kita lihat di gambar berikut ya. Nah, ini dia. Jadi kalau yang tadi cuma 1, ini yang kita lihat yang 1, elektron yang pertama, kedua, ketiga dia lepas ya. Kita ambil contoh di sini Na. Di sini saya ambil contohnya Na di sini. Lihat ya. Jadi ketika Na melepas 1 elektronnya, berarti energi ionisasi yang pertama ya, itu dia akan memerlukan energinya 496 kilojoule per molnya. Ya, dan untuk yang kedua, elektron yang kedua dilepas, dia membutuhkan energi yang lebih besar lagi. Ini 4.563. Nah, ya. Jadi kalau kemudian elektron kedua dia dilepas, yang ketiga dia lepas lagi ya. Jadi 3 elektron yang dia lepas, energi ionisasi akan semakin besar. Ya. 6.913 kilojoule. Jadi makin besar dia makin rapat ya, ke inti dia kan. Nah, jadi makin gampang makin sulit untuk dilepas. Jadi yang paling luar paling mudah dilepas. Jadi kalau kita perhatikan ya, yang berikutnya makin besar lagi ya, 9.541 kilojoule per molnya. Nah, jadi kalau dia yang pertama tadi yang kulit terluar, berarti elektron terluarnya yang dilepas, maka energinya adalah yang dibutuhkan untuk melepaskannya hanya 496. Tapi berikutnya elektron yang berikutnya dilepas, maka energi yang dibutuhkan akan lebih besar lagi. Nah, itu dia. Oke, itu yang pertama tadi. Yang berikutnya adalah afinitas elektron. Afinitas elektron atau keintiman elektron ya. Afinitas elektron ya disimbolkan Ae adalah energi yang dilepas. Energi yang dilepas ketika atom dalam keadaan gas menerima elektron. Ya, jadi kalau tadi kita melepas elektron, ketika melepas elektron kita butuh energi.
Tapi kalau elektronnya itu masuk, kita lepas energi. Jadi kebalikan, ya. Jadi misalnya atom A dalam keadaan gas itu menerima elektron, ya, menerima elektron, artinya di sini dia akan melepaskan, dia menjadi ion negatif, dia akan melepaskan energi. Dia akan melepaskan energi. Ya, jadi kalau untuk menjadi ion ketika dia menjadi ion negatif, dia melepaskan energi. Ketika menjadi ion positif, dia membutuhkan energi. Jadi, ya. Nah, itu kalau yang atom jadi ion yang pertama, ya, satu dia elektron yang diikatnya, itu dia melepaskan AE1, ya, afinitas elektron yang pertama. Kemudian setelah menjadi ion, ya, setelah dia menjadi ion, kemudian dia menerima elektron lagi, ya, jadi sekarang elektronnya dia 2, ini dia disebut akan melepaskan energi yang AE2. Oke. Nah, afinitas elektron yang besar itu menandakan atom itu mudah menjadi ion, ya, mudah menjadi ion negatif. Sementara afinitas elektron yang kecil, dia menandakan sukar menjadi ion negatif, tapi dia mudah menjadi ion positif. Nah, jadi kalau AE-nya kecil, dia sukar menjadi ion negatif, tapi mudah menjadi ion positif. Oke. Nah, dalam satu periode, ya, dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron akan semakin besar. Afinitas elektron akan semakin besar. Jadi dari kiri ke kanan, ya, berarti lebih makin mudah, ya, makin mudah menjadi ion negatif. Jadi kalau kalian lihat dalam daftar periodik, ya, kalian lihat dia di mana posisinya dalam satu periode, ya, itu dia makin ke kanan, berarti makin mudahlah menjadi ion negatif. Sementara dalam satu golongan itu nggak ada ketentuan, nggak beraturan, ya, tidak beraturan. Yang ada aturannya yang bisa dilihat itu hanya dalam satu periode saja. Sementara dalam satu golongan tidak, ya. Nah, ini dia afinitas elektron tadi, ya. Jadi dalam satu periode yang bisa dilihat, sementara dalam satu nggak bisa, ya. Ini dia. Makin besar dia, kan. Tapi kalau dalam satu golongan ini tak teratur, ya, tidak teratur, ya. Oke. Kita lanjut. Nah, yang berikutnya, jadi kalau yang tadi dua tadi energi ionisasi, yang kedua afinitas elektron, yang ketiga, yang berikutnya adalah keelektronegativitas atau sering juga disebut keelektronegatifan, gitu, ya. Nah, keelektronegatifan atau disimbol dengan En, ya, itu merupakan ukuran relatif kemampuan suatu atom untuk menarik elektron di dalam molekul. Jadi kalau yang tadi bisa menjadi ion positif, yang ke EI tadi, energi ionisasi menjadi ion positif, kemudian afinitas elektron menggambarkan ion negatif, maka keelektronegatifan itu menggambarkan kuatnya suatu atom menarik elektron di dalam molekul. Bukan dalam bentuk ion lagi, ya, tetapi di dalam molekul. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, harga keelektronegatifan itu akan semakin besar. Akan semakin besar. Sementara dalam satu golongan dari atas ke bawah, ya, harga keelektronegatifan akan semakin
semakin kecil. Nah, harga keelektronegatifan ini ya, kalau dia misalnya besar, itu menunjukkan ya bahwa suatu atom itu lebih kuat menarik elektron di dalam molekul daripada atom yang mempunyai harga elektronegatifan yang lebih kecil. Nah, itu dia. Jadi kita ambil contoh ya, harga elektronegatifan dari Cl itu 3, sementara harga keelektronegatifan dari En, harga keelektronegatifan dari H, dari Cl tadi 3, H itu 2,1 ya. Jika H dan Cl ini membentuk suatu molekul, yaitu molekul HCl, molekul HCl, maka setelah dia membentuk molekul HCl, jadi atom Cl-nya itu akan lebih kuat menarik elektron ya. Menarik elektron itu, elektron terutama ini elektron pengikatnya ya. Untuk elektron pengikatnya dia lebih kuat menarik 1,6 kali lebih kuat daripada atom hidrogen. Jadi pasangan elektron pengikat itu lebih sering berada di Cl. Itu dia, berada di Cl. Jadi kalau pasangan elektron nanti mungkin di waktu ikatan kimia ya, itu lebih dijelaskan lagi ya. Jadi nanti pasangan elektron tadi antara H dan Cl itu kan ada pasangan elektron. Nah, pasangan elektron ini itu akan mengitari atom Cl dan atom hidrogen tadi. Nah, karena harga keelektronegatifan dari Cl itu lebih besar, maka elektron ini tadi itu akan lebih sering berada di sekitaran Cl daripada di sekitaran hidrogen. Dia mengelilingi ya, pasangan elektron ini akan mengelilingi H dan mengelilingi Cl. Tapi posisinya dia akan lebih kuat tertarik ke Cl. Jadi lebih lama berada di sekitaran atom Cl. Itu dia. Jadi dia lebih kuat. Pasangan elektronnya akan lebih kuat tertarik ke Cl. Nah, ini dia. Untuk harga elektronegatifan untuk menggunakan skala Pauling tadi ya, dari kiri ke kanan dia makin besar, tapi ini kebalikan ya, kalau di sini dari bawah ke atas juga akan semakin besar ya. Kalau kita lihat 0,7, 0,8, 0,9, 1, 2, 1 itu kan makin besar ya. Dari bawah ke atas juga elektronegatifan akan semakin besar. Nah, elektronegativitas ini itu sangat menentukan jenis ikatan antar atom. Ya, jadi satu atom dengan atom yang lain kan akan membentuk satu molekul, ya. Nah, molekul ini bisa terbentuk karena ada ikatan antar atom tadi. Apakah ikatannya ion ataupun ikatannya kovalen ya. Jadi ketika dia membentuk suatu molekul itu kan harus ada ikatan dulu ya. Nah, ikatan yang terbentuk itu apakah ikatan ion atau ikatan kovalen. Nah, ini ada dua jenis ikatan ketika membentuk molekul. Nah, menurut aturan Pauling ya, ketika selisih elektronegatifan itu tadi ya, antara A dan B itu lebih besar ataupun sama dengan 1,7, maka ikatan yang terbentuk ya itu adalah ikatan ion. Tapi apabila selisih harga elektronegativitas itu lebih kecil dari 1,7, maka yang dibentuk adalah ikatan kovalen. Jadi kalau nanti ada ikatan kimia ya, nanti biasanya kita suka bilang gini, kalau dia menyerahkan elektron terluarnya, maka ikatan ion. Kalau dia pakai bersama, ikatan kovalen, kan begitu ya, kalau berdasarkan elektron yang
apakah elektronnya diserahkan ke atom yang satu atau dipakai bersama. Nah, kita juga bisa melihat ya ikatan yang terbentuk itu berdasarkan ke elektronegatifan ini. Ya, jadi kalau kita lihat berdasarkan ke elektronegatifan, kalau nilainya ini harga mutlak ya, kalau selisihnya itu lebih besar atau sama dengan 1,7, maka ikatan ion. Apabila lebih kecil dari 1,7, maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen. Jadi kita ambil contohnya ada dua senyawa ya, satu ikatan kovalen, satu ikatan ion ya. Nah, yang pertama untuk H dengan Cl ya. H itu harga keelektronegatifannya 2,1. Sementara Cl itu 3. Ya. Jadi kalau kita lihat selisih harga keelektronegatifan adalah 0,9. 0,9 ya. Nah, kalau kita lihat balik kita ke aturan Pauling, 0,9 itu berarti lebih kecil dari 1,7. Artinya, ikatan yang dibentuk antara H dan Cl, membentuk molekul HCl adalah ikatan kovalen. Nah, jadi kalau berdasarkan elektron kan ini nanti ikatan kovalen, nanti H akan meminjamkan satu elektronnya, Cl juga akan meminjamkan satu elektronnya, nah dipakai bersama, kan begitu kan? Tapi kalau berdasarkan elektronegatifan kita harus tahu berapa harga masing-masing, harga elektronegativitas masing-masing atom, kemudian kita lihat selisihnya berapa. Nah, oke ya. Nah, berikutnya Na dengan Cl. Na dengan Cl. Harga elektronegatifan Na itu 0,9. Cl itu 3. Oke. Nah, jadi selisih ke elektronegatifan antara keduanya adalah 2,1. Sehingga molekul NaCl itu terbentuk melalui ikatan ion. Nah, jadi kalau Cl tadi kovalen, karena ini nilai selisihnya 2,1, maka molekul ini, molekul NaCl kan 2,1 lebih besar ya dari 1,7, maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan ion ya. Untuk bisa membentuk NaCl, maka ikatan yang membentuk mengikatnya ya antara Na dan Cl itu adalah ikatan ion. Oke, nah ini dia slide terakhir ini dia merangkum semuanya ya, sifat logam, bagaimana sifat logamnya, kemudian energi ionisasi, afinitas elektron dan elektronegativitas. Nah di sini kita bisa lihat ya bahwa sifat bukan logam, energi ionisasi, afinitas elektron dan elektronegativitas itu akan semakin kecil ya. Nah itu dia ya. Nah kemudian ini sifat bukan logam, energi ionisasi, nah itu bisa kita lihat di sini ya. Jadi ini dirangkum dia ya. Tapi kalau afinitas elektron nggak bisa ya, afinitas elektron jadi nggak beraturan kalau untuk dalam satu golongan. Oke, nah ini dia. Nah berikutnya ada dua soal. Ada dua soal. Yang soal pertama ini adalah ada 3 unsur ya, ada 3 unsur X, Y, Z. Nah, ketiga unsur ini berada dalam satu perioda di dalam daftar periodik. Unsur X berada di sebelah kiri dan unsur Z berada di sebelah kanan. Kemudian unsur mana yang paling mudah menjadi ion negatif atau menjadi anion ya? Anion kan ion negatif ya. Nah, ayo siapa bisa jawab soal pertama ini? Baca dulu. Kemudian pikirkan. Izin bertanya kok. Oh bertanya dulu, belum bisa jawab nih. Jadi kita menjawab. Silakan.
Nah, ini Bu, maksud soal ini yang ditanya itu afinitas elektron atau energi ionisasinya Bu. Nggak ada, saya juga nggak ada mau nanya kemana-mana, saya cuma nanya gini, ini ada unsur X, Y, Z, ya kan? Mereka tiga unsur ini ada dalam satu periode, ya? Ada dalam satu periode. Nah, unsur X berada di sebelah kiri, unsur Z yang berada di sebelah kanan. Berarti X, Y, Z udah cocok ya. Paling kiri itu X, yang paling kiri, yang paling kanan itu unsur Z. Nah, di ketiga unsur ini, mana yang paling mudah menjadi ion negatif? Apakah si X, Z, Y, atau Z? Itu dijawabnya itu enggak? X, Y, Z. Mana yang ayo pikirin. Unsur Z Bu. Ya, unsur Z. Kenapa? Karena kan Bu, di dalam satu periode pada energi ionisasi itu Bu, dari kiri ke kanan itu Bu, ionisasi semakin besar. Kan Bu, pada soal ini yang ditanya unsur yang paling mudah menjadi ion negatif, menjadi ion negatif atau anion. Kalau unsur yang kalau yang Kenapa dia ion, dengar dulu. Kenapa dia lebih mudah menjadi ion negatif? Tadi kita bicara kan ada tiga tadi. Afinitas elektron, elektron negativitas, atau energi ionisasi. Kamu jawabnya harus dari situ. Kan itu ada dari keterangannya udah. Oh, kalau dia ini begini, inilah dia jadinya. Nah, itu jawabnya begitu. Coba. Kenapa Z itu lebih mudah menjadi ion negatif? Ayo coba. Kenapa? Karena Bu, ada di dalam energi ionisasi dalam satu periode itu Bu, dari kiri ke kanan ionisasi semakin besar. Sedangkan kalau yang energi ionisasinya yang besar Bu, atom itu mudah energi ionisasi. jadi ion negatif. Energi ionisasi yang kamu bilang. Energi ionisasi besar mudah menjadi ion Negatif Bu. Bagaimana dengan afinitas elektronnya? Kalau afinitas elektronnya Bu, yang paling mudah menjadi ion negatifnya Bu, unsur X Bu. Hah? Kok kebalik? Tadi kamu bilang yang paling mudah menjadi ion negatif Z, ya kan? Kok saya tanya afinitas, kok kamu malah jawabnya Z, X-nya jadinya? Ya, kaitkan kedua ini, kaitkan antara, makanya tadi saya bilang afinitas elektron, energi ionisasi, kalau elektron negativitas, apa misalnya? Jangan cuma satu, jadi bisa terjawab gitu. Bagaimana dengan elektron negativitasnya, bagaimana energi ionisasi, bagaimana dengan energi afinitas elektronnya. Kan di situ menggambarkan keadaannya menjadi ion kan, apakah ion positif, apakah ion negatif, kan gitu kan. Coba kamu menjelaskan yang keduanya, menjelaskan afinitas elektron, jadi salah dia jadinya. Coba silakan. Udah bener yang di atas, di bawahnya malah jadi salah gitu. Tunggu yang satu tadi bisa nggak? Bisa lanjut nggak? Bisa Bu. Coba. Karena salahnya sedikit aja sebenarnya. Pelan-pelan. Silakan. Karena energi ionisasi lebih besar yang dari kanan Bu. Bentar. Energi ionisasi lebih besar yang di kanan.
Kalau energi ionisasinya besar, kayak mana rupanya? Atom sukar menjadi ion positif dan atom mudah menjadi ion negatif. Itu kalau dikaji dengan energi ionisasi. Bagaimana kalau afinitas elektronnya? Kajiannya? Afinitas elektron Bu dari kanan lebih besar. Kalau dia lebih dari kanan lebih besar, apa artinya? Atom mudah menjadi ion negatif Bu. Itu makanya, jadi jawabannya ini yang mana jadinya? Kalau dia lihat dari energi ionisasi, kemudian dilihat dari afinitas elektron, maka jadi Bu, unsur yang paling mudah menjadi ion negatif ya unsur Z Bu. Nah, itu dia. Jadi walaupun dilihat dari energi ionisasi maupun dari afinitas elektron, kita tetap akan menjawabnya Z, nggak berubah. Nggak berubah, kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ya, EI, tadi kamu udah bilang, EI makin ke kanan makin besar ya kan? Nah, dia akan tukar menjadi ion positif, berarti lebih mudah menjadi ion negatif. Nah, kalau kita lihat dari AE-nya, afinitas elektron, dia makin besar. Kalau dia makin besar, berarti dia makin mudah menjadi ion negatif. Makanya tetap juga dia energi ionisasinya besar, ya. Dia energi ionisasi kan menggambarkan positif. Dia berkebalikan dengan negatifnya tadi, dia lebih sukar positif, mudah negatif, ya kan? Oke, namanya siapa? Nama kamu siapa? Ada bonus-bonus loh kok saya tanya-tanya, tapi gitu mesti jawabnya benar. Steadiken Resitorus Bu. Siapa namanya? Steadiken Resitorus Bu. NIM-nya? NIM-nya Bu 1903 08 054 Bu. 054 1903 08 054 ya. Oke, nanti kita lihat ya. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Dari data sifat unsur A dan B sebagai berikut. Afinitas elektron unsur A. Unsur A ini punya afinitas elektron, elektronegativitas, energi ionisasi yang lebih besar bila dibandingkan dengan unsur B. Kalau tadi saya tanya ion negatif, sekarang saya tanya ion positif. Tapi unsurnya ada dua, jadi jawabnya A atau B. Mana yang lebih mudah menjadi ion positif? Silakan B, Bu. Ya kenapa? Jangan B, Bu.